Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5CB akan menjelaskan tentang robot firefighter. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Nopriansyah, yang kedua Dian Amrina, yang ketiga Zepi Eko, yang keempat Tasya Salsabila, yang kelima M. Amin, dan yang keenam Buena Eta. Yang pertama itu pengertian robot. Firefighting robot adalah sebuah robot yang berfungsi untuk mencari sumber api dan memadamkannya, kemudian kembali ke posisi semula. Robot ini dilengkapi dengan sensor UV atau UV-tron dan sensor temperatur untuk mendeteksi api di dalam ruangan. Adapun tujuan dalam pembuatan robot ini yaitu untuk merancang robot pemadam api menggunakan ESP32 dan dapat mendeteksi sumber api dalam suatu ruangan dengan tepat dan memadamkannya. Serta manfaat dalam pembuatan robot ini yaitu untuk merancang robot pemadam api dalam simulasi skala kecil. Alat dan komponen. Yang pertama yaitu ESP32 yang berfungsi sebagai mengontrol semua jenis sensor, modul, dan aktuator melalui Wi-Fi dan Bluetooth untuk proyek IoT secara efisien dan ekonomis. Dan yang kedua yaitu 5CH5 Waveframe Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi api dengan memanfaatkan 5 buah IR receiver yang peka terhadap gelombang IR dengan rentang 700 sampai 1100 nm yang biasanya berasal dari sumber api. Yang ketiga yaitu modul kipas fan firefighting yang berfungsi sebagai memadamkan api atau sumber panas yang terdeteksi sensor. Yang keempat yaitu ultrasonic sensor HCSR04 yang berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek. Biasanya jarak yang dapat diukur sekitar 2-450 cm. Baterai Sony PT-C6A yang berfungsi sebagai arus listrik bagi peralatan elektronik. Baterai menyimpan energi potensi listrik dalam bentuk sel elektrokimia atau sel volta. Dan yang keenam yaitu holder baterai 2X18650 yang berfungsi sebagai satu atau lebih control panel atau ruang untuk menyimpan baterai. Yang ketujuh yaitu L298N motor driver yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Yang ke-8 yaitu breadboard yang berfungsi sebagai untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Yang ke-9 yaitu chassis 4WD car yang berfungsi sebagai kerangka dasar atau fondasi yang disatukannya komponen mesin dan komponen lainnya. Yang ke-10 yaitu gearbox, motor DC plus roda robot yang berfungsi sebagai pemindah tenaga dari penggerak mesin diesel ke mesin yang ingin digeserkan. Yang ke-11 yaitu step down LM2596 yang berfungsi sebagai menurunkan tegangan yang outputnya dapat diatur melalui multi-turn potentiometer. Yang ke-12 yaitu kabel jumper yang berfungsi sebagai menghubungkan antara komponen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopriansyah mengenai skematik dan cara kerja. Selanjutnya, saya akan membahas skema robot. Di sini telah nampak skematik robot firefighter. Ada beberapa komponen utama dari robot firefighter, yaitu yang pertama, microcontroller ESP32, 5-way flame sensor 5 channel, 3 buah sensor ultrasonic HCSR04, modul fan L9110, motor driver L298N, motor DC, dan baterai. Untuk sistem kerjanya sendiri, yang pertama sensor akan menerima sinyal dari lingkungan sekitar, kemudian sinyal yang didapat akan dikirimkan ke microcontroller ESP32 dan nilai tersebut akan diolah ke motor driver L298N untuk mengontrol motor DC. Cara kerja. Saat robot firefighter atau pemadam api dihidupkan, robot akan membaca nilai suara dari sensor ultrasonic HCSR04 yang telah dikonversi menjadi nilai jarak berupa cm, dan flame sensor berupa data analog yang diproses lalu dikirimkan ke SP32 sesuai program yang telah dimasukkan. Kemudian SP32 mengirimkan data ke driver motor yang berfungsi untuk menggerakkan motor
sesuai nilai jarak dan nilai sensitivitas dari flame sensor. Terdapat dua sistem kerja robot ini. Yang pertama, ketika robot tidak mendeteksi api dan ketika robot mendeteksi api. Apabila robot tidak mendeteksi api, maka robot akan menjalankan fungsi dari sensor ultrasonik HCSR04, yang mana ketika sensor kiri nilai jaraknya kurang dari sama dengan 7 cm, maka robot belok ke kanan selama 300 milisecond, kemudian robot maju. Sebaliknya, ketika nilai jarak dari sensor kanan kurang dari atau sama dengan 7 cm, maka robot belok ke kiri selama 300 milisecond, kemudian robot maju. Bila nilai jarak sensor tengah kurang dari atau sama dengan 7 cm dan nilai jarak sensor kiri kurang dari sensor kanan, maka robot belok ke kanan selama 600 milisecond. Sebaliknya, ketika nilai jarak dari sensor tengah kurang dari atau sama dengan 7 cm dan sensor kiri lebih dari sensor kanan, maka robot belok ke kiri selama 600 milisecond. Jika nilai semua sensor tidak terlampaui, maka robot akan terus bergerak maju. Selanjutnya, ketika robot mendeteksi api, maka robot akan menjalankan fungsi flame sensor, yang mana ketika flame sensor 60 kiri, flame sensor 90 tengah, dan flame sensor 60 kanan nilainya lebih dari 1000, dan jarak sensor tengah kurang dari 15 cm, maka kipas akan berputar, dan robot berhenti selama 2 detik. Setelah nilai itu, robot bergerak ke kanan dan ke kiri, lalu berhenti selama 1 detik. Jika api tidak terdeteksi, maka kipas akan mati. Berikut ini adalah hasil kerja kelompok kami, yaitu robot firefighter. Terlihat seperti pada video bahwa robot akan terus bergerak maju, dan ketika ada halangan di depannya, robot akan menghindar. Lalu robot akan mencari titik api. Ketika api terdeteksi, maka robot akan berhenti dan meniup ke kanan dan ke kiri. Maka sebaliknya, robot akan mencari titik api dan memadamkannya kembali. Baiklah, itulah hasil presentasi kami kelompok 1 mengenai robot firefighter. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.